Lebah pertama kali muncul di bumi 130 juta tahun lalu dan sudah hidup lebih lama dibanding dinosaurus. Yang membantu lebah bertahan begitu lama adalah struktur sosialnya yang sangat kompleks dan kerja tim. Tiap lebah punya peran dan tanggung jawab. Sebagiannya membangun dan memperbaiki rumah, beberapa lebah melindungi, sementara yang lain membersihkan sarang dan mencari makanan. Tapi gimana kalau kamu bisa menyelinap ke sarang lebah dan mengenal lebih dekat sistem dunia lebah? Kira-kira apa ya yang ada di sana? Entah kenapa mudah bagimu untuk melewati para penjaga. Tapi kalau kamu adalah lebah dari koloni lain, mereka takkan membiarkanmu masuk begitu saja. Lebah penjaga terlihat agak seram. Mereka berdiri menggunakan 4 kaki belakang di gerbang sarang, sementara kaki depannya terangkat di udara. Lebah ini mengecek semua serangga yang mau masuk dengan antena dan kaki depannya. Tiap sarang punya aroma tersendiri dan para penjaga bisa tahu mana anggota koloni mereka dengan mencium baunya. Hanya lebah yang tinggal di sarang mereka yang boleh masuk. Tiba-tiba kamu melihat ada yang aneh. Salah satu lebah penjaga mendeteksi penyusup. Lebah pendatang ini pasti salah rumah dan mencoba masuk ke sarang ini. Tapi dia membawa banyak nektar. Dan si penjaga membiarkannya masuk. Rupanya mereka tidak keberatan menerima hadiah makanan gratis meski dari tamu tadi undang. Kamu makin penasaran dan menetap di sana lebih lama. Sarang lebah hanya punya 1 gerbang. Kamu menyadari dinding di sekitarnya agak aneh. Begitu dilihat dari dekat, kamu sadar ada lapisan tipis suatu zat di sana. Ini propolis, resin tanaman solid yang diproduksi oleh lebah. Propolis membantu melawan infeksi dan menyembuhkan beragam masalah kesehatan. Saat berjalan lebih dalam, kamu melihat banyak sekali sarang madu. Sarang madu merupakan sel-sel heksagonal padat yang terbuat dari lilin lebah. Lebah memakainya untuk menyimpan makanan berupa serbuk sari dan madu. Lebah juga menaruh telur, larva, dan pupa di sana. Sarang madu menempel di dinding sarang. Semua membentang dari atas ke bawah dan bahkan melekat ke bagian samping. Tapi kamu melihat lorong sempit di sepanjang tepi sarang madu. Lebah menggunakannya untuk berjalan di dalam sarang. Kamu mungkin bisa masuk ke salah satu terowongan ini. Setelah berjalan-jalan singkat, kamu kini tahu bahwa lebah menyimpan madu di bagian atas sarang. Di bagian bawah, ada lubang yang berisi serbuk sari. Kemudian, ada lubang yang digunakan untuk menyimpan telur calon lebah pekerja. Dan di bagian paling bawah, ada telur drone. Tujuan utamamu tentulah melihat ratu lebah, tapi menemukannya tidak semudah bayanganmu. Pertama, kamu bertemu banyak lebah lain. Kebanyakan adalah pekerja. Sebagian besar populasi sarang terdiri dari lebah pekerja dan semuanya betina. Masing-masing pekerja punya tugas sendiri. Yang paling umum adalah mencari makan. Kamu melihat seekor lebah keluar dari sarang. Jadi, kamu mengikutinya. Tunda dulu mencari ratunya. Kamu ingin melihat cara lebah mengumpulkan makanan untuk koloninya. Lebah itu berdengung di depanmu. Setelah hinggap di beberapa bunga, dia tiba-tiba mulai bergoyang sambil melayang di satu tempat. Itu tarian lebah yang terkenal. Begitulah cara lebah berkomunikasi. Setelah pencari makan menemukan persediaan nektar yang sempurna, dia mulai melakukan tarian tertentu. Tarian itu terdiri dari serangkaian garis lurus dan angka 8. Selama menari, lebah juga menggoyangkan sayapnya. Durasi tarian ini menentukan jarak tempat nektar dari sarangnya. Setiap 75 milidetik berarti lebih jauh 100 meter. Sementara intensitas tariannya bergantung pada jumlah sumber nektar. Makin kuat, makin banyak nektar yang dia temukan. Nah, sudut tarian juga punya arti sendiri. Ini menunjukkan arah nektar dari matahari. Lebah yang kamu ikuti menemukan banyak nektar, sebab tariannya heboh sekali. Tiba-tiba, dia terbang kembali ke sarang. Kamu mengikutinya. Di sana, lebah itu melakukan tarian goyang di depan lebah pekerja lain. Beginilah cara dia memberitahu lebah lain untuk segera mulai bekerja. Kamu memutuskan untuk tinggal di sarang dan menonton apa yang akan terjadi. Tak lama mereka kembali. Mereka membawa pulang banyak nektar yang perlu diolah menjadi madu. Lebahmu melakukan tarian getar kali ini. Dia mengguncang kakinya sehingga tubuhnya gemetar. Tarian kecil ini membuat pekerja lain mulai memproses nektar. Kamu memutuskan untuk melanjutkan pencarianmu. Kamu kembali masuk ke sarang dan berjalan melewati lorong-lorong kecil. Kamu tiba di lubang tempat lebah pekerja memulai hidup mereka sebagai telur. Lebah butuh 21 hari untuk berkembang dari telur menjadi lebah pekerja dewasa.
Tugas pertama lebah pekerja baru ini adalah membersihkan lubang tempat dia tumbuh. Lubang ini kemudian menjadi tempat berkembang telur baru, dan si lebah merawat telur ini. Kemudian ia memberi larva ini makanan dan menjaganya tetap hangat. Dalam tahap selanjutnya, saat berumur sekitar 12-20 hari, lebah muda ini mulai melakukan tugas-tugas di dalam sarang. Dia menghasilkan lilin, menyimpan serbuk sari dan nektar, membangun sarang, menjaga pintu masuk, dan sebagainya. Saat memasuki usia 20 hari, dia menjadi pencari makan. Dia mencari dan mengirimkan serbuk sari, nektar, dan resin pohon untuk membuat propolis. Lebah ini juga membawa air untuk minum dan mendinginkan sarang. Saat lanjut berjalan, kamu melihat sesuatu yang mirip kamar rumah sakit. Di sana, lebah pekerja merawat mereka yang sedang sakit. Sang dokter dalam tanda kutip membawakan berbagai jenis madu, tergantung infeksi yang pasiennya alami. Jika tidak ada cara lain, mereka mengeluarkan si lebah yang sakit dari sarang. Fungsinya adalah mencegah seluruh koloni mereka ikut sakit. Kemudian, ada juga lebah pengendali suhu. Suhu di dalam sarang biasanya sekitar 35 derajat Celcius. Sangat penting untuk menjaganya, jangan sampai lebih panas atau lebih dingin. Kalau tidak, telur di sana takkan menetas. Kamu melihat sekelompok lebah dan langsung tahu merekalah lebah pengendali suhu. Rupanya, suhu di sarang sedang turun. Dan sekarang, mereka berusaha menghangatkannya. Mereka bergetar dengan gerakan tertentu yang meningkatkan suhu tubuh mereka. Dan kamu bisa merasakan udara di sekitarmu menjadi sedikit lebih hangat. Kalau mau mendinginkan sarang, mereka akan mengumpulkan tetesan air. Kemudian mereka membawa air ini di punggung. Setelah sampai di sarang, lebah pengendali suhu akan berdengung dengan sangat cepat, membuat air ini menguap dan menurunkan suhu. Kamu bergerak lebih jauh dan segera menemukan lebah yang belum kamu lihat sejauh ini. Dia punya mata besar, tubuh raksasa, dan tidak punya sengat. Ini adalah lebah drone, satu-satunya jenis lebah jantan di sarang. Drone juga tidak punya alat pencari makan. Satu-satunya peran mereka adalah untuk kawin dengan ratu dan merawatnya. Kehidupan drone tidak begitu lama. Pertama, jika berhasil kawin dengan sang ratu, dia takkan selamat dari prosesnya. Dan jika terjadi kelangkaan makanan atau musim dingin tiba, lebah pekerja biasanya mengusir drone dari sarang dan tidak mengizinkan mereka kembali. Wah, kasihan. Kamu terus berjalan sampai akhirnya melihat area bayi lebah. Di sana, kamu melihat seekor lebah yang ukurannya 2 kali lebah pekerja. Pencarianmu akhirnya selesai. Inilah sang ratu. Dia adalah lebah yang paling penting di sarang, karena cuma sang ratu yang bisa bertelur. Meski punya gelar, sang ratu tidak memerintah koloni lebah dan otaknya lebih kecil daripada otak lebah pekerja. Tapi dia menghasilkan feromon khusus yang memengaruhi mood seisi sarang. Sang ratu juga melahirkan setiap lebah di koloni. Saat sang ratu masih berbentuk larva, lebah pekerja memberinya makan royal jelly, yang merupakan jelly dengan kadar gula super tinggi. Lubang yang lebih besar dan makanan spesial ini membuat tubuhnya lebih besar dan memungkinkan sang calon ratu punya kekuatan untuk mengeluarkan feromon. Saat sang ratu telah kawin dengan lebah drone, dia kembali ke sarang. 3 hari kemudian, dia mulai bertelur dan tidak pernah berhenti. Dia bekerja lebih keras di musim semi, mengeluarkan 1 telur setiap 20 detik. Tak heran kalau di akhir tahun, koloninya sudah punya populasi 30.000 hingga 60.000 ekor lebah. Tapi tunggu, ada yang aneh di sini. Sekelompok lebah pekerja, atau lebih tepatnya sekelompok besar lebah, mungkin setengah koloni, meninggalkan sarang dengan pimpinan sang ratu. Itu berarti koloni ini sudah terlalu besar. Sang ratu keluar untuk kali pertama sejak kawin, dan seluruh kawanan pergi untuk mencari rumah baru. Di sarang sebelumnya, ratu lebah baru akan menetas dari telur 8 hari kemudian. Singa, gajah, dan beruang. Wow, 3 hewan yang paling cantik tapi menakutkan. Tapi apa sih yang bikin hewan-hewan ini takut? Emangnya ada? Kamu mungkin bakal kaget sama jawabannya. Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan si raja hutan, singa. Nanti kita bahas juga gajah, tapi kita bahas singa dulu ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau si kucing hutan ini takut sama zat yang paling penting buat manusia. Aku kasih petunjuk ya. 70% permukaan bumi tertutup zat ini. Serius, singa yang buas takut sama air. Sebenarnya itu mitos. Singa suka kok berendam buat menyegarkan badannya. Ini masuk akal sih.
kalau kamu mempertimbangkan iklim yang harus dihadapi singa. Suhu di sabana sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manusia juga maunya nyebur di pantai kalau cuacanya seperti itu. Jadi, kenapa kita menduga singa nggak mau nyebur ke air juga? Apalagi, singa punya berat antara 127 kg sampai 190 kg. Ditambah lagi, bulu mereka yang tebal. Kebalikan dari mitos kalau singa takut air, hewan ini sebenarnya jago renang. Kucing-kucing besar lain dari iklim hangat juga jago renang loh. Misalnya harimau, macan tutul, jaguar, dan ocelot. Sebenarnya, kucing dari tempat beriklim dinginlah yang berusaha keras menghindari air. Misalnya bobcat, lynx, dan macan tutul salju. Hewan-hewan ini hidup di tempat seperti bioma tundra alpen yang dingin. Itu adalah area pegunungan berbatu. Rata-rata, suhu di sana bisa mencapai 1 derajat Celcius. Ya, wajar aja kalau kucing-kucing besar dari tempat dingin ini nggak suka air. Bulu yang basah bakal bikin mereka kedinginan kan? Itu udah pasti. Kayaknya kamu nggak perlu susah payah buat nyari tahu dari mana asal mitos singa takut air ini. Mungkin buat beberapa orang yang lagi nonton video ini, alasannya ada di dekat layar komputer kamu, lagi lompat-lompatan dan gangguin kamu. Iya, kita mungkin menyimpulkan kalau beberapa aspek perilaku kucing peliharaan kita bakal sama dengan perilaku singa. Kucing domestik emang berkerabat dengan kucing-kucing besar yang disebutkan tadi, tapi sebenarnya mereka bukan keturunan langsung dari mereka loh. Mereka berkembang selama jutaan tahun dari satu nenek moyang mereka yang masih hidup di hutan sekarang, kucing liar Timur Dekat. Karena nggak ada banyak air di Timur Tengah, kucing-kucing ini sangat jarang nemu air. Seperti keturunan mereka, kucing-kucing ini cuma tahu kalau itu sumber makanan. Sama kayak anabul kamu, mereka jarang mandi, berenang, atau berinteraksi sama air. Untungnya, emang nggak perlu. Kucing domestik menggunakan lidah mereka buat membersihkan diri. Mereka bisa ngelakuin ini. Soalnya, lidah mereka punya papila berbentuk kait yang kecil. Papila itu ngebantu kucing merapikan bulu yang kusut, juga membuat bulunya bersih, wangi, dan tidak bernoda. Secara umum, kucing adalah makhluk penyendiri. Kamu mungkin lagi teriak sekarang dan bilang kucingmu suka main air kok. Ya, itu mungkin aja. Beberapa kucing malah suka main air, misalnya tetesan air dari keran atau gelembung di bak. Ada kok ras kucing domestik yang dikenal benar-benar suka air. Misalnya aja, Van Turkey atau dikenal juga sebagai kucing perenang. Konon, ras kucing ini jadi suka air karena terbiasa berenang di Danau Van buat menyegarkan badan mereka. Danau Van sendiri berada di area tempat kucing-kucing ini berevolusi. Lanjut yuk ke masalah yang nggak dialamin sama kucing. Kamu pernah dengar musofobia atau surifobia? Keduanya adalah sebutan untuk rasa takut terhadap tikus. Ada rumor kalau hewan yang punya fobia ini adalah gajah yang elegan. Padahal kan bergantung spesiesnya. Gajah memiliki tinggi kira-kira 3 meter dan beratnya 4080 kg. Masa sih mereka takut sama tikus yang panjangnya cuma 10 cm dan beratnya kurang dari setengah kilogram? Tapi kenapa sampai ada rumor ini? Nah, rumor ini didasari sama kemungkinan kalau gajah takut banget tikus-tikus ini masuk ke belalai mereka. Kalau tikus berhasil ngelakuin itu, bisa-bisa belalai gajah mengalami iritasi dan tersumbat loh. Jangan kecewa ya, tapi gajah ternyata nggak takut sama tikus tuh. Itu cuma mitos. Peneliti bilang nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau gajah takut sama tikus. Paling-paling gajah cuma kaget sama hewan pengerat kecil yang suka muncul tiba-tiba itu. Sama kok kayak kita. Para ahli juga bilang, meskipun tikus berhasil masuk ke belalai gajah, hewan besar ini tinggal ngeluarin tikus itu dengan embusan napas. Ada juga beberapa bukti kalau seringkali hewan ini cuek sama tikus. Dan bahkan nggak peduli jika ada tikus yang memanjat ke kepala dan belalai mereka. Peneliti yakin hewan besar itu nggak takut sama hewan apapun cuma karena ukurannya kalau mereka sehat. Jadi, singa sebenarnya nggak takut air. Gajah nggak takut tikus.
Terus, apa ada rumor ketakutan hewan yang bukan mitos? Kita mungkin bakal merasa kecewa kalau bertanya apa beruang takut sama sesuatu, iya kan? Para penonton, beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat manusia. Benar, beruang merasa nggak nyaman setiap kali berpapasan sama anjing, meskipun mereka punya hubungan gen yang sangat jauh. Waktu dua makhluk ini bertemu, anjing punya kemampuan buat mengejar, mengintimidasi, menyudutkan, atau menghasut beruang. Nah, si beruang yang perkasa malah bakal nyoba buat menghindari pertarungan sama anjing. Bahkan, ada jenis ras anjing Finlandia yang bernama anjing beruang Karelia. Spesies anjing ini digunakan khusus buat ngusir hewan-hewan besar. Kayak beruang, anjing ini sangat peka sama arah, punya kelenturan dan kendali tubuh yang baik, keberanian, indera penciuman luar biasa, dan kegigihan. Berarti kalau gitu, kamu bisa dong ngajak anjing kamu ke tempat yang dilewatin beruang. Kamu nggak perlu takut dan santai aja, soalnya kamu ditemani anjing setia kamu kan? Eits, nggak juga sih. Meskipun beruang nggak nyaman di dekat anjing, jangan lupa ukuran dan kekuatan mereka. Beruang hitam Amerika bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 300 kg. Kalau induk beruang tersudut dan merasa anak-anaknya dalam bahaya, dia sangat mungkin bakal mengamuk. Artinya, kamu atau anjing kamu bisa kena masalah besar. Jadi, jangan coba-coba mempraktikkan teori ini ya. Kalau kamu emang mau pergi ke area asing sama anjing kamu, rencanakan dulu dan biasakan diri kamu sama kehidupan liar yang mungkin kalian hadapi di sana. Soalnya, kita nggak bisa nebak reaksi beruang waktu ngelihat kamu dan anjing kamu. Terutama karena mereka mengidap kinofobia ringan atau takut sama anjing. Seenggaknya, kita bisa nemu satu ketakutan yang bukan mitos dari 3 hewan tangguh ini. Anjing emang aneh. Hewan ini ngasih kita kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita, tapi cukup berani buat nantangin beruang kalau perlu. Emang benar, makhluk biasa juga bisa jadi pahlawan kok. Kalau gitu, yuk kita bahas apa yang bikin takut pendamping setia kita ini. Kamu penasaran nggak kenapa anjing nggak nyaman waktu mendengar suara menggelegar? Masing-masing anjing punya tingkat ketakutan berbeda sama suara bising. Tapi, anjing merasa gelisah karena guntur dan kilat yang enggak terduga atau letupan nyaring pertunjukan kembang api. Anjing bisa gemeteran, nyelipin ekornya ke antara kakinya, atau bahkan kabur dari rumah karena mereka nggak tahu apa penyebab suara nyaring itu. Satu hal lagi yang benar-benar bikin takut anabul setia kita adalah waktu kita ninggalin mereka sendirian. Ini juga bisa bikin tetangga kamu tersiksa, karena gejala umum dari rasa takut ini adalah menggonggong terus-terusan. Ketakutan ini juga bisa bikin anjing kamu trauma loh. Ini ada hubungannya juga sama alasan anjing menggigit sofa kamu. Anjing yang punya kecemasan akan perpisahan biasanya bakal merusak barang di rumah. Tapi, kamu nggak bisa marah lama-lama sama anjing kamu kan? Anjing bakal nebus itu kok waktu kalian berhadapan sama beruang. Menurutmu, siapa yang lebih unggul? Beruang grizzly lapar atau buah beri masak? Harimau yang marah atau bunga indah? Ular piton besar atau semak-semak hijau? Jawabannya belum jelas. Nah, kamu akan melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan hutan dan rimba. Inilah sejumlah tumbuhan paling berbahaya di bumi. Ini sikuta atau water hemlock. Tumbuh di area berawa-rawa di ladang atau padang rumput Amerika Utara. Tumbuhan ini juga bisa kamu temukan di tepi-tepi sungai besar dan kecil. Kayaknya sih aman-aman saja, tapi ini salah satu tumbuhan paling berbahaya di Amerika Serikat. Racun sikuta bisa menyebabkan kerusakan kritis pada orang dewasa dalam 15 menit, tapi hanya kalau kamu menelannya. Tumbuhan ini sering dikira sayuran artichoke, seledri, dan adas manis alias bunga lawang. Meskipun racunnya berbahaya, sikuta dipakai untuk mengobati migrain dan sejumlah gangguan usus. Tumbuhan ini sudah menyebabkan banyak kerusakan pada hewan ternak. White snake root tumbuh di ladang dan padang gembalaan. Jika dikunyah sapi, tumbuhan ini melepas racun yang larut dalam lemak. Racun ini bukan cuma memasuki tubuh hewan, tapi juga ke dalam susunya.
Anak-anak sapi yang minum susu itu juga akan tertular. Susu yang beracun ini juga berbahaya bagi manusia. Masalahnya, tanaman asli Amerika Utara ini adalah salah satu bunga musim gugur yang berumur paling panjang. Saat ini, di pertanian modern, racun tumbuhan ini nggak begitu berbahaya. Tapi di padang gembalan kecil pribadi, white snake root adalah bahaya nomor 1. Kita semua tahu 2 macam kacang, yang kita makan dan yang dipakai Jack masuk ke dunia raksasa. Selain itu, ada juga kacang beracun. Ini biji jarak atau biji kesturi. Biji jarak mengandung salah satu racun paling berbahaya di dunia, risin. Begitu memasuki tubuhmu, risin akan memblokir pembentukan protein yang dibutuhkan kehidupan. Tanpa protein ini, sel-selmu akan berhenti berfungsi. Makin banyak sel yang rusak, makin menderita tubuhmu. Biji jarak atau biji kasturi melepaskan risin kalau ditekan. Beberapa biji bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh lemah, halusinasi, kejang, dan masalah lain. Sekitar 7 biji jarak cukup untuk menyebabkan kerusakan kritis. Jadi ingat-ingat kayak apa tampilannya dan jangan sentuh kalau kamu melihatnya di hutan. Salah satu tumbuhan terindah di planet kita juga termasuk salah satu yang paling berbahaya. Ini oleander atau bunga mentega. Semua bagian tumbuhan ini beracun, batang, akar, dan bunganya yang berwarna pink. Bahkan, sepotong kecil tanaman ini bisa menyebabkan keracunan parah. Oleander nggak perlu masuk perutmu untuk menimbulkan masalah serius. Sedikit menyentuh cairan bunganya saja bisa menimbulkan alergi. Dan jangan coba-coba membakarnya ya, karena asap oleander yang terbakar juga beracun. Dan sekarang tumbuhan yang paling beracun di dunia. Sekali sentuh akan melukai kamu selama beberapa tahun, atau konsekuensinya akan kamu rasakan seumur hidupmu. Tumbuhan gimpi-gimpi juga disebut Queensland stinger, mirip semak-semak gobo atau burdock. Tampilannya sama sekali nggak beracun, tapi kalau berdiri di samping tumbuhan ini, kamu akan susah bernapas dan matamu jadi berair. Ada ribuan bulu kecil pada daunnya. Bulu-bulu ini begitu ringan hingga bisa melayang di udara dan menyebar bersama angin. Jadi, kamu harus memakai masker gas jika ingin melihat tumbuhan ini. Tapi jika kamu sedikit menyentuh gimpi-gimpi, kamu dalam masalah besar. Sebagian orang membandingkan satu sengatan gimpi-gimpi setara dengan 30 sengatan tawon di saat yang sama. Bulu-bulunya yang beracun dengan mudah menembus kulitmu dan menyebabkan iritasi serta rasa sakit. Masalahnya, kamu nggak bisa menariknya keluar. Coba basuh dengan air dan sabun, pakai salep disinfektan, dan kamu akan lihat situasinya justru memburuk. Bulu-bulunya nggak bisa dicabut dari sana, tapi menetap, melepaskan racun, dan bikin kamu kelabakan. Racun ini belum ada penawarnya, karena ilmuwan belum tahu unsur-unsur penyusunnya. Toksin ini tahan suhu panas dan dingin. Sensasi nggak enak bisa berlangsung beberapa jam, hari, atau bahkan bulan. Orang-orang yang pernah menyentuh tumbuhan ini bilang rasa sakit sengatannya bahkan bisa kambuh setelah beberapa tahun. Tapi jika menghilangkan bulu-bulu itu mustahil, maka satu-satunya jalan keluar adalah menunggu sampai racunnya hilang. Tapi ada masalah lain. Kamu bisa merobek sehelai daun gimpi-gimpi dengan sarung tangan dan taruh di lab. Keringkan dan lupakan daun itu selama beberapa tahun. Dan inilah dia tergeletak di depanmu, selembar daun layu yang hampir hancur. Sepertinya nggak berbahaya, tapi justru sebaliknya. Setelah bertahun-tahun pun, bulu-bulu beracun itu masih tetap di permukaan daun dan menimbulkan efek racun. Gimpi-gimpi cuma tumbuh di Australia. Tumbuhan ini suka sinar matahari dan hutan hijau yang lebat. Gimpi-gimpi sangat berbahaya bagi turis dan penebang kayu. Tapi saat ini, semua tempat yang ditumbuhi pohon ini diberi tanda peringatan. Di berbagai pameran botani, ilmuwan menaruh tumbuhan ini dalam kerangkeng agar nggak disentuh orang. Saga rambat bisa berbiji putih dengan mata hitam atau berbiji hitam dengan mata putih. Tumbuhan ini bisa kamu temukan di Afrika, Asia, Australia, dan wilayah Samudera Pasifik. Beberapa spesies dibawa orang ke Florida dan Hawaii.
Tumbuhan ini bahkan bisa kamu temukan di jalan-jalan kota besar. Biji saga dipakai pada perhiasan dan beberapa mainan. Orang yang memakai gelang biji saga mungkin nggak tahu kandungan racunnya. Biji saga dan juga biji jarak alias kasturi berkontribusi terhadap kehancuran sel. Yang menarik, biji saga sekarang bukan cuma dipakai sebagai hiasan, tapi juga untuk mengobati kondisi kesehatan tertentu. Ini satu-satunya tumbuhan beracun dalam daftar kita yang kelihatan beracun. Kalau melihatnya, mungkin kamu nggak ingin memetiknya. Lihat cabang merahnya yang mirip pembuluh darah atau sistem saraf yang diperbesar. Dan buah beri ini mirip mata. Doll's eye atau mata boneka alias beanberry putih tampak agak seram. Struktur dalamnya juga nggak menyenangkan sebagaimana tampilan luarnya. Doll's eye mengandung racun berbahaya. Makin lama tumbuhnya, makin beracun komposisinya. Bahan kimia dalam buah beri ini memiliki efek penenang bagi otot dan jantung. Artinya, tubuhmu akan begitu rileks hingga berhenti berfungsi. Mungkin kamu pernah melihat tumbuhan ini di dunia nyata maupun di film flora dan fauna. Perangkap lalat Venus adalah perwakilan langka dari tumbuhan karnivora. Untungnya, tumbuhan ini nggak berbahaya bagi manusia, seperti halnya bagi serangga. Bagaimanapun, sebaiknya jangan masukkan jari ke dalamnya. Jadi, begini cara kerjanya. Tumbuhan ini membuka mulut, ada kelopak merah berbau harum di tengahnya. Ini perangkap. Seekor lalat atau kumbang melihatnya dan ingin mencicipinya. Serangga itu memasuki bunga. Tapi perangkap lalat Venus nggak langsung menutup. Bulu-bulu halus yang peka dalam tumbuhan itu menghitung gerakan lalat. Jika lalat sudah bergerak lebih dari 2 kali dalam 20 detik, tumbuhan akan menutup mulutnya dalam waktu kurang dari sedetik. Jeda ini mencegah tumbuhan menutup mulut saat tidak perlu, saat ada sampah mendarat di dalam mulutnya. Lalu, lalat terjebak. Bulu-bulu di rahang tumbuhan bekerja seperti kurungan. Mangsa takkan bisa kabur. Lalu tumbuhan ini menyuntikkan cairan pencerna ke dalam mulutnya yang menghancurkan lalat. 5-12 hari kemudian, tumbuhan itu terbuka lagi dan menunggu mangsa baru. Perangkap lalat Venus bisa makan lalat, kumbang, laba-laba, bahkan katak kecil. Hawkweed raksasa menimbulkan kerusakan paling luas di antara semua tumbuhan. Tumbuhan ini bukan berbahaya khusus bagi satu pihak, tapi bagi seluruh hutan dan ladang. Hawkweed raksasa adalah tumbuhan invasif. Mirip parasit, tumbuhan ini cepat berkembang biak dan menghancurkan semua bunga lain di area itu. Serangga nggak mau makan hawkweed raksasa. Tumbuhan ini juga sulit dihancurkan orang karena menimbulkan reaksi alergi di kulit. Hawkweed raksasa tumbuh dengan cepat. Tumbuhan ini kebal terhadap racun dan berumur panjang. Tingginya bisa setara dengan bangunan berlantai 1 dan akarnya menghujam dalam di tanah. Ia melepas biji-bijinya yang bisa disebarkan angin sepoi-sepoi sejauh berkilo-kilometer. Ilmuwan masih belum menemukan cara efektif untuk melawan tumbuhan ini. Nggak ada yang bisa ngalahin hawkweed raksasa di alam. Atau belum? Alam dan evolusi selalu seimbang.